Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 3 Logistik D akan mempresentasikan kemajuan satu tugas integrasi 2 tahun 2021 dengan judul Analisis Keterlambatan Pengiriman Barang E-commerce di RPX Bandung. Saya Rina Nurhalisah. Dan saya Nuri Iskandar Ramadan. Saya Robi Wahyu Firmansyah. Di sini kami akan menjelaskan deskripsi sistem. Yang pertama, ada topik, yaitu last mile delivery. Yang kedua, ada objek, yaitu RPX Cabang Bandung. Yang ketiga, yaitu proses bisnis mengurus barang e-commerce sampai ke konsumen. Yang keempat, input waktu pengiriman barang. Yang kelima, komponen proses, yaitu terdiri dari total waktu barang sampai ke tujuan, total barang sampai ke tujuan, total waktu barang di perjalanan, dan yang terakhir total persiapan barang dikirim. Dan yang keenam ada output total waktu barang sampai ke konsumen. Selanjutnya ada problem situation. RPX Group adalah sebuah holding company lokal yang selalu menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama dalam setiap kegiatan bisnis. RPX Group menawarkan layanan solusi pengiriman dan logistik terpadu melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan didukung oleh unit usaha strategis atau SBU, Strategic Business Unit yang meliputi International Express, RPX Domestic, RPX Airlines, RPX Warehouse, RPX Clearance, RPX Freight, dan RPX Air Forwarding. Kendala yang terjadi di RPX Cabang Bandung adalah banyaknya barang e-commerce yang diproses dan dikirim dengan jumlahnya sekitar 60% lebih banyak dari pengiriman reguler. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak optimal dalam mengatur sistem pemodelan pengiriman barang e-commerce. Maka timbul suatu permasalahan yang terjadi di RPX Bandung, yaitu keterlambatan barang e-commerce. Selanjutnya ada rich picture diagram dari permasalahan di atas yaitu karena banyaknya barang e-commerce yang diproses dan dikirim dengan jumlah sekitar 60% lebih banyak dari pengiriman reguler pada perusahaan RPX Cabang Bandung yang mengakibatkan overload di bagian pengiriman atau di gudangnya, maka terjadinya overload barang pengiriman yang mengakibatkan keterlambatan barang. Hal itu menyebabkan konsumen tidak merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh RPX Cabang Bandung. Keterlambatan pengiriman barang dikarenakan overload di bagian gudangnya. Maka di sini RPX Cabang Bandung harus mencari solusi atas permasalahan tersebut. Selanjutnya ada LOP dan gap analysis. Dapat dilihat dari gambar berikut, kondisi yang sedang terjadi, RPX Cabang Bandung mengalami keterlambatan pengiriman barang selama 3 hari dari waktu yang telah ditentukan. Kondisi yang diharapkan, RPX Cabang Bandung tidak mengalami keterlambatan pengiriman barang dari waktu yang telah ditentukan, yaitu selama 3 hari. Selanjutnya ada 6 elemen problem masalah. Yang pertama, pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan ini Kepala Cabang RPX Cabang Bandung dan Manajer Operasional RPX Cabang Bandung. Yang kedua, tujuan pembuat keputusan, menurunkan tingkat keterlambatan. Kriteria keputusan terkait aktivitas yang tidak menambah nilai, tambah pada setiap proses. Ukuran kinerja, tingkat keterlambatan. Input kontrol, melakukan kerjasama dengan jasa kurir lain dalam hal pengiriman. Yang terakhir yaitu konteks masalah terjadi pada bagian operasional. Selanjutnya ada fishbone diagram. Di sini sudah terdapat fishbone diagram yang dibuat dari permasalahan yang sudah dijelaskan di problem situation. Jadi permasalahan yang terjadi itu
yang akan dianalisis adalah keterlambatan barang e-commerce. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan tersebut. Yang pertama, di bagian mesinnya itu sistem tidak update kota tujuan. Di bagian metode, SOP yang tidak baku, metode pengeluaran barang yang tidak sesuai, dan pengiriman yang tidak efektif. Di bagian environment atau lingkungan, adanya area proses labeling yang sempit. Dan terakhir, di bagian man atau SDM-nya, kurangnya proses controlling terhadap sistem yang digunakan, kurang briefing, dan karyawan tidak hafal kode tujuan. Selanjutnya ada 5W1H. Yang pertama, apa permasalahan yang sedang terjadi? Permasalahan yang sedang terjadi adalah keterlambatan barang e-commerce di RPX Bandung. Yang kedua, siapa yang menjadi penanggung jawab dan pembuat keputusan pada permasalahan ini? Yang menjadi penanggung jawab dan pembuat keputusan adalah Kepala Cabang RPX Cabang Bandung dan Manajer Operasional RPX Cabang Bandung. Selanjutnya, yang ketiga, di mana keterlambatan pengiriman barang terjadi, yaitu di kantor RPX Bandung. Yang keempat, kapan terjadinya keterlambatan pengiriman barang, yaitu pada bulan Juni 2018 hingga bulan Mei 2019. Yang kelima, mengapa keterlambatan pengiriman barang tersebut bisa terjadi? Dilihat dari fishbone diagram, terdapat beberapa asumsi mengapa keterlambatan tersebut bisa terjadi. Di antaranya, yang pertama, di bagian mesin terjadi sistem yang digunakan oleh perusahaan tidak update. Yang kedua, di bagian metode terjadi SOP yang tidak baku dan pengiriman yang tidak efektif. Yang ketiga, di bagian lingkungan terdapat area proses labeling yang sempit. Dan yang keempat, di bagian man atau manusia terdapat karyawan tidak hafal kode tujuan, kurangnya briefing antara atasan dengan karyawan, dan yang terakhir adalah kurangnya proses controlling terhadap sistem yang digunakan. Yang keenam, bagaimana rencana mengatasi permasalahan keterlambatan pengiriman barang, yaitu melakukan perbaikan melalui asumsi yang sudah diketahui. Lalu, flowchart penyelesaian masalah. Di sini ada mulai, lalu identifikasi masalah, lalu ke tujuan penelitian, lalu ke pengumpulan data, lalu data sudah sesuai, jika tidak, balik lagi ke pengumpulan data, jika sudah sesuai, lanjut ke pengolahan data, lalu ke pemecahan masalah dan analisis, lalu kesimpulan dan saran, setelah itu selesai.